Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Biarlah pada pagi hari ini damai sukacita yang dari Tuhan boleh memimpin dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan menyebut atas nama pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Yesus Kristus. Bila pagi yang indah ini ya Tuhan, kami ada karena semua atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Bila pada pagi hari ini Engkau memimpin melindungi setiap pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Bila rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya nanti, Tuhan yang akan hadir dan memimpin dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira.
kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai ini ya Tuhan, apapun yang terjadi oleh bangsa negara kami ini, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa negara kami ini. Tuhan akan hadir dan memimpin untuk bangsa negara kami ini ya Tuhan. Dalam kondisi apapun yang terjadi untuk bangsa negara kami, Tuhan sudah mempercayakan oleh pemimpin yang tertinggi melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, demikian juga menteri-menteri, demikian juga untuk aparat keamanan, anggota dewan, gubernur, bupati, demikian camat, lurah, RT, RW, semuanya ya Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan untuk bersama-sama membangun akan bangsa negara kami ini. Berikan kuat sehat untuk bangsa negara kami, khususnya untuk rakyat Indonesia ini. Boleh bersama-sama bersatu padu ya Tuhan, untuk bersama-sama berdoa kepadamu ya Tuhan. Bencana-bencana yang boleh terjadi, musibah-musibah boleh terjadi, tapi kami yakin dan percaya semuanya itu akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Dengan kami boleh berdoa pada pagi hari untuk saudara-saudari kami yang berbaring mengalami kesakitan, mungkin berbaring di rumah sakit, berbaring di rumah. Biar Tuhan pimpin dan sertai mereka, beri kuat sehat mereka ya Tuhan. Kesembuhan hanya ada dari Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui obat yang dia minum, melalui dokter yang Tuhan sudah pakai, segala sesuatunya pasti akan terjadi kesembuhan buat kami semuanya ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, pelayan-pelayan yang melayani ya Tuhan. Beri kuat sehat mereka semua, tetap semangat bersama-sama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pribadi kami, keluarga kami, saudara kami. Biarlah anggota keluarga kami semuanya keluar masuk, keluarga kami diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bila kita siapkan hati kita, dan kita boleh melayakkan hidup di hadapan dimanapun kita berada. Tak
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berkesempatan kembali kami ada dalam ibadah di minggu ini, dan terima kasih. Selain memuji memuliakan nama Tuhan, kami masih berkesempatan untuk kami dengar akan suara Tuhan melalui firman di pagi ini. Dan mari Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan seluruh kami yang akan ada dalam mendengarkan firman, Tuhan yang akan pimpin dan tolong. Dan kiranya kuasa dari Roh Kudus yang akan memimpin akan pemberitaan firman hari ini. Dan kuasa Roh Kudus itu pula yang akan memimpin kehidupan kami berjalan bersama dengan firman Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita ada bersama dalam ibadah. Sekalipun kita belum berjumpa, berkumpul bersama-sama, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terlebih firman Tuhan tetap diperdengarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dalam kondisi dan situasi akhir-akhir ini yang cukup menegangkan bagi kita, dengan pemberitaan-pemberitaan dalam masa-masa pandemi, lonjakan-lonjakan kasus COVID, bahkan saudara-saudari kita yang terpapar makin hari makin mendekat, makin hari mereka adalah orang-orang yang kita kenal, mereka orang-orang yang pernah dekat dengan kita, bahkan mereka juga bagian daripada keluarga kita. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman, untuk kita mencari, mendapatkan kekuatan yang daripada Allah. Karena itu mari kita bersama-sama belajar tentang kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Kasih Tuhan yang tak pernah berhenti. Saya mengajak kita membuka Mazmur nomor yang ke-57 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Dan secara cepat saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur nomor 57 ayat pertama hingga 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Diburu musuh tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada-Mulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah di daerah Jawa Tengah. Seorang ibu parubaya, ia adalah ibu penjual tempe. Bapak, Ibu, satu hari ia memproduksi, ia mengolah kedelai-kedelai itu untuk menjadi tempe, dan dia akan memasarkannya ke pasar.
Satu hari dia mengalami di mana kedelai yang sudah dia olah ternyata tidak dapat menjadi tempe. Kalau bahasa kita hari ini, tempenya belum matang, kedelainya belum sempurna untuk bisa jadi tempe dan dijual ke pasar. Melihat kondisi seperti itu, sang ibu parubaya ini berdoa. Dia berdoa memohon kepada Allah kiranya mujizat itu terjadi. Sehingga kedelai ini lekas menjadi padat dan menjadi tempe lalu bisa ia bawa ke pasar. Setelah dia berdoa dan menanti, dia mencoba membuka bungkusan daun daripada kedelai tadi. Ketika dia buka, masih saja berupa kedelai, belum padat menjadi tempe. Sambil dia bersiap, lalu dia berjalan untuk menuju pasar. Dalam hatinya dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa, dan dia tetap percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan mengubah kedelai itu segera dapat menjadi tempe ketika dia sampai di pasar. Dan dia bisa menjual seperti hari-hari biasanya. Tetapi ketika sampai di pasar, dia melihat, dia membuka bungkusan daripada daun yang membungkus kedelai tadi. Dia masih mendapati juga bahwa masih berupa kedelai, belum padat menjadi tempe. Dan dia mengalami masa di mana dia bersedih. Apa yang akan dia dapatkan? Ternyata dia tidak bisa menjual tempe. Kedelainya masih berupa butiran-butiran kedelai. Bapak Ibu dan jemaatnya dikasihi Tuhan, tetapi dia masih juga berharap ya bahwa Tuhan terus akan menunjukkan mujizat dan pertolongannya. Bahwa kedelai itu makin lama, makin jam akan memadat dan akan menjadi tempe. Tetapi toh dia masih mendapati juga bahwa kedelai itu masih berupa butiran-butiran kedelai. Belum juga menjadi tempe. Menjelang siang, ibu ini sudah putus asa. Dia putus asa karena tak mungkin ada orang yang akan membeli tempe mentah yang masih berupa kedelai tadi. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika dia hendak beranjak untuk kembali pulang, seorang ibu muda datang menghampiri dia. Dan dia berkata, saya mencari tempe tapi yang belum jadi. Sebab akan saya kirim ke Jogja untuk putri saya di sana. Begitu nanti tiba di Jogja, maka maka kedelai itu akan berubah menjadi tempe yang padat. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibu parubaya penjual tempe ini tidak pernah menduga yang dia siap untuk alami bahwa dia akan merugi hari itu karena tidak berhasil menjual tempenya. Tetapi ternyata ibu muda itu memborong bungkusan-bungkusan di dalam daun pisang itu, dia borong, kemudian nanti akan dia kirim ke Jogja. Beberapa hari begitu dalam perjalanan sampai di Jogja, begitu ya, maka akan menjadi tempe dan nikmat, katanya begitu. Makanya dia membeli tempe yang belum matang, belum jadi untuk bisa dinikmati bersama anaknya. Lah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi akhir-akhir ini adalah kondisi yang membuat kita terus-menerus berdoa. Terus-menerus kita akan mohon yang terbaik Tuhan akan jadikan atas negeri kita, atas lingkungan di mana kita tinggal, atas keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Tetapi kenyataan berkata lain. Ketika kita mendengar berita, baik televisi, baik itu siaran radio, baik itu melalui grup-grup WA, Facebook, Instagram, dan sebagainya, kita mendapati berita-berita yang membuat kita bertanya, kenapa Tuhan pandemi masih berlanjut dan terus berlanjut di negeri kami. Kemudian lonjakan kasus COVID masih juga meninggi lonjakannya.
kasus-kasus orang terpapar. Bahkan kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita terdekat, kita melihat, kita mendengar, mereka pun menjadi korban. Mereka terpapar. Bahkan kita juga mengenal orang-orang yang dekat dengan kita. Mereka pun terpapar. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berharap Tuhan memulihkan, segera memulihkan. Tapi kenyataan di hadapan kita masih seperti ini. Membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita berjaga-jaga. Dan memang kita harus tetap berjaga-jaga. Bapak, Ibu, mari kita juga melihat kondisi PPKM darurat yang diterapkan di wilayah kita Jawa ini. Situasi makin susah, situasi makin sulit, ekonomi sulit, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Membuat kita khawatir, membuat kita takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang membuat kita khawatir, dalam kondisi yang membuat kita panik, membuat kita takut, membuat kita berjaga-jaga senantiasa. Sadarkah kita bahwa kasih Allah itu tetap berlaku kepada umatnya. Allah tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Kasih-Nya tetap mengalir dan tak berhenti kepada umat-umatnya. Mari kita melihat bersama-sama apa yang sudah kita baca dalam Mazmur nomor yang ke-57 tadi. Ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan Daud. Mazmur 57 ini merupakan nyanyian Daud. Nyanyian Daud yang memiliki refren, memiliki core begitu ya bahasa hari ini. Yaitu di ayat 6 dan ayat yang ke-12. Di mana ayat ke-6 dan ayat 12 itu kalimat yang sama yang diulangi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan jemaat, latar belakang daripada nyanyian Daud di dalam Mazmur nomor 57 ini, Bapak, Ibu, nanti bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 22 dan 1 Samuel pasal yang ke-24. Bagaimana kisah Daud dikejar Saul. Bagaimana Daud bersembunyi di gua Adulam bersama dengan orang-orang yang mengalami patah hati, orang-orang mengalami kepahitan, begitu ya. Dan juga bagaimana Daud diluputkan di padang gurun Moab. Diluputkan dari apa? Dari Saul. Saul berjalan di daerah ini, Daud berjalan di daerah situ, berdampingan begitu ya. Tetapi pada akhirnya Daud diluputkan daripada kejaran Saul. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini juga ya yang melatar belakangi juga bagaimana Daud menyatakan rasa hormat kepada Saul, orang yang diurapi oleh Allah. Rasa hormat itu dinyatakan daripada Saul di luar sebuah gua di Gunung En-Gedi. Bagaimana Saul mengungkapkan rasa hormatnya kepada Saul. Bagaimana Daud mengungkapkan rasa hormatnya kepada Saul. Bagian yang melatar belakangi nyanyian Daud di Mazmur yang ke-57 ini. Daud itu mengalami masa susah dan sulit. Daud mengalami bagaimana hidup yang terancam oleh Saul dan tentara-tentaranya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam syair pujian yang ia tulis dalam Mazmur 57 ini, dia ingin mengajak pembacanya seperti kita hari ini. Mengajarkan kepada kita hari ini bahwa tiap-tiap orang percaya agar tetap kuat sekalipun masa sedang susah dan sulit, sekalipun jiwa dan nyawanya seperti Daud sedang terancam. Ia mengajak pembacanya untuk tetap kuat sekalipun
sekalipun dalam masa yang susah dan sulit. Karena apa? Karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada umat-umatnya. Bapak Ibu, mari kita melihat bersama-sama bagaimana kita umat-umat Allah ini dapat mengalami, dapat merasakan kasih Allah yang tak pernah berhenti dalam masa dan kondisi yang susah dan sulit itu. Mungkin hari ini masa dan sulit itu karena kita ada bersama mengalami pandemi. Mungkin hari ini masa dan sulit itu kita alami sedangkan dalam keluarga kita dengan persoalan-persoalan masalah yang ada. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita dapat mengalami dan merasakan kasih Allah di masa yang sulit itu. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita menaruh harapan kita hanya kepada Allah saja. Mari kita menaruh harapan kita hanya kepada Allah saja. Mazmur 57 di ayat 2, 3 dan 4. Ketika Daud berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu." Daud menyatakan penyerahan dirinya, meletakkan kepercayaannya hanya kepada Allah. Dia menaruh harapan besar hanya kepada Allah saja. Di ayat ketiga, "Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku." Ia percaya betul bahwa Allah sanggup menyelesaikan apa yang sedang ia hadapi dan alami. Dia menaruh percayanya itu hanya kepada Allah. Dan di ayat keempat, "Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya." Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, hanya pada Allah saja Daud percaya. Hanya kepada Allah saja Daud berlindung, Daud berseru, dia percaya dan dia berserah. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Mari kita melihat bersama-sama. Dalam Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat ke-7. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Dan bagi orang yang menaruh harapannya pada Allah, dia tidak akan dikecewakan. Tidak akan Allah mengecewakan umatnya. Umat yang menaruh percaya harapannya hanya kepada dia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami dan merasakan kasih Allah yang tak pernah berhenti pada umatnya itu. Kalau yang pertama, mari kita menaruh harapan kita pada Allah. Yang kedua, percayalah bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan kita. Bahwa Allah itu jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Di Mazmur 57 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dituliskan seperti ini. Ayat ke-5, "Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam." Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud si penggembala domba ini sudah terbiasa menggembalakan domba, melindungi dombanya dari serangan-serangan binatang-binatang buas di padang gurun, termasuk singa. Maka dia sudah terbiasa menghadapi yang namanya binatang-binatang buas, binatang-binatang liar yang mengganggu domba-dombanya. Dia akan berusaha untuk melindungi domba-dombanya. Ketika Daud menuliskan hal itu di ayat yang ke-5,
Singa yang dimaksud di sana bisa berarti juga bahwa dia sedang menghadapi bahaya. Bahaya apa yang sedang dihadapi? Kekuatan daripada Saul dan tentara-tentaranya yang mengejar-ngejar dia, yang bersiap untuk menghabisi nyawa daripada Daud. Dalam pelarian-pelarian Daud yang mencari tempat perlindungan, dia mencari gua, dia mencari tempat-tempat di mana dia aman dari kejaran Saul dan tentara-tentaranya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama-sama. Tetapi sekalipun dia menghadapi singa-singa, ya, kekuatan-kekuatan yang setiap saat siap untuk menghabisi nyawanya. Tetapi di ayat yang ke-6, Daud mengungkapkan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Daud tetap mengakui bahwa kekuasaan Allah lah yang tetap ia percaya. Bahwa kemuliaan Allah lah yang tetap ia andalkan. Bahwa kemahakuasaan Allah lah yang dapat dia percayai dan dia andalkan. Artinya bahwa perkara-perkara yang sedang dihadapi Daud, kejaran Saul, terancam nyawanya daripada kejaran Saul itu, Daud tetap mengakui bahwa Allah lah yang mampu untuk menolong dia. Bapak Ibu, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, firman Tuhan dituliskan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Surat Filipi yang ditulis oleh Paulus ini, dalam ayatnya yang ke-13, Paulus sekalipun dalam penderitaan-penderitaannya, dia tetap meyakini bahwa Allah yang dia percaya itu lebih besar daripada penderitaan dan masalah yang sedang dia hadapi. Bahwa Allah tetap berkuasa dalam kehidupannya, sekalipun dalam kehidupan Paulus, dalam masa-masa pelayanannya, dia menghadapi berbagai macam penderitaan. Tetapi Paulus tetap meyakini bahwa Allah lebih besar daripada penderitaannya. Karena itu dia katakan di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi, Allah yang memberi kekuatan kepada Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukankah masalah terbesar yang manusia tidak bisa selesaikan, yang manusia tidak bisa dapatkan jalan keluarnya, yaitu perkara dosa, yaitu masalah dosa. Allah saja sanggup menyelesaikan dalam dan melalui Kristus Yesus yang berkorban. Apalagi masalah-masalah, penderitaan-penderitaan yang kita alami hari-hari dan akhir-akhir ini dalam kehidupan kita. Kalau masalah terbesar manusia perkara dosa saja, Allah sanggup menyelesaikan melalui pengorbanan Kristus Yesus. Apalagi masalah hari-hari kita, apalagi masalah persoalan-persoalan kehidupan di bumi ini. Bukankah Allah juga mampu menunjukkan pertolongan demi pertolongannya kepada kita? Karena itu, mari tetaplah percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang jauh lebih besar daripada persoalan umatnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah yang tak terhenti, yang tak berhenti kepada umatnya. Yang ketiga, marilah tetap kita memuji-muji kebesaran Allah kita. Di dalam Mazmur nomor yang ke-57 tadi,
di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membacanya di Mazmur 57 ayat yang ke-8 hingga ayat ke-11, kita akan menjumpai bagaimana Daud memuji-muji Allah di tengah kesulitan-kesulitannya. Dan dia menjumpai ada kekuatan di tengah kesulitan itu ketika dia mengingat bagaimana kemahakuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Di tengah kesulitan, dia memuji Allahnya. Dan dia memperoleh kekuatan itu. Dan pada akhirnya dia sanggup menuliskan syair demi syair. Dan dia menyaksikan kepada kita di hari ini dalam Mazmur pujian 57 yang sudah kita baca. Kebesaran Allah dinyanyikan. Kemahakuasaan Allah dikumandangkan oleh Daud di tengah kesesakan hidup yang sedang dia alami. Dan di sanalah dia dapat mengalami, dia dapat merasakan kasih Allah yang tak pernah terhenti kepada umatnya. Sekalipun umatnya sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita hari ini di tengah situasi seperti ini, mari tetaplah menaruh percaya dan harapan kita hanya kepada Allah. Mari percayalah bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada perkara-perkara yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetaplah jangan berhenti mengingat serta memuji-muji kemahakuasaan Allah kita. Sekalipun Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang susah dan sulit kehidupan hari ini, tetapi Allah tidak akan pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Mengutip kalimat yang disampaikan oleh pendeta Beni Solihin. Sebuah kalimat dia ungkapkan seperti ini Bapak Ibu. Meskipun mujizat tidak terjadi, tetapi kasih Allah tidak terhenti. Meskipun mujizat tidak terjadi, tetapi kasih Allah tidak berhenti. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita dan membuat kita tetap menaruh percaya harapan kita kepada Allah serta memuji-muji namanya. Hidup boleh susah, hidup boleh sulit, tetapi pujian itu tetap untuk Allah kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini, sebab kekuatan kami adalah tetap berasal daripada Allah. Kami masih mampu menjalani hari-hari ini ya Bapak, itu pun karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kemampuan demi kemampuan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih-Mu yang tak pernah terhenti, untuk kami nikmati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah di tengah masa-masa yang susah, yang sulit, yang sedang kami hadapi, bersama dengan saudara-saudari kami lainnya ya Tuhan, kami tetap mau mengakui dan menaruh harapan kami hanya kepada Allah. Allah yang memiliki kekuasaan atas bumi bersama dengan ciptaannya. Allah yang maha mulia, Allah yang menciptakan kami, bahkan Allah yang tahu segala sesuatu tentang kami ya Bapa. Kami ada di dalam kekuasaan-Mu. Biarlah kami tak percaya, menyadarkan diri kami, menyerahkan diri kami hanya kepada Engkau saja. Dan biarlah Tuhan tak berhentinya hati mulut kami memuji-muji kebesaran nama Engkau. Sekalipun kami sedang mengalami kondisi susah dan sulit, tapi kami kuat karena Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini untuk firman yang telah kami peroleh daripada Engkau. Kami mengucap syukur.
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia demi kasih karunia yang akan mampukan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Bahkan sesulit apapun hari-hari kehidupan kita, Allah Tritunggal itu akan membuat kita mampu, membuat kita tetap tegak berdiri, dan tetap membawa kita hidup dekat, berserah, berharap hanya kepada Dia saja yang telah menciptakan kita, yang telah memeliharakan kehidupan kita, dan akan senantiasa menunjukkan kasih demi kasih serta pemeliharaannya dalam hari-hari kehidupan kita. Terimalah berkat itu, berkat daripada Allah Tritunggal akan memberikan pertolongan demi pertolongannya, sukacita demi sukacita, kekuatan demi kekuatannya, penghiburan, bahkan kemampuan demi kemampuannya kepada kita umatnya. Amin.